Komisi Remaja dan Pemuda mengadakan lomba solo vokal terbuka untuk seluruh warga jemaat. Lomba diadakan dengan 2 kategori. Kategori usia 13-18 tahun dan kategori umur 19-30 tahun. Bagi yang ingin mendaftar dan info lebih lanjut, bisa menghubungi Saudari Kania dengan nomor HP 081 226 312 960. Romawi 4. Jebres Market Festival. Diberitahukan bagi seluruh jemaat bahwa akan diadakan Basar UMKM warga GKJ Jebres pada tanggal 18 sampai 20 Oktober 2023. Bagi kelompok yang belum mendaftar atau belum memberikan konfirmasi, mohon untuk segera menghubungi panitia paling lambat tanggal 30 September 2023. Romawi 5. Perjamuan kasih. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa pada hari ini, Minggu tanggal 24 September 2023, ada perjamuan kasih setelah kebaktian untuk menjalin keakraban di antara warga jemaat. Romawi 6. Kebaktian Rabu Bina Imam. Badan Peribadatan akan mengadakan kebaktian Rabu Bina Iman pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 18 WIB dengan pengantar bahasa Indonesia disampaikan oleh Pendeta Harod EAJ STH MPDK dengan tema Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Segenap jemaat dimohon menghadirinya. Romawi 7. Sakramen Perjamuan Kudus. Akan dilayangkan sakramen Perjamuan Kudus pada hari Minggu tanggal 1 Oktober dengan dress code putih bagi Bapak, Ibu, Saudara yang akan mengikuti Perjamuan Kudus supaya mempersiapkan diri melalui pendadaran. Romawi 8. Persembahan tanggal 24 September 2023. 1. Persembahan kotak putih sebesar Rp1.627.000. 2. Persembahan kotak merah sebesar Rp1.492.000. 3. Persembahan bulanan dan operasional sebesar Rp2.230.000. Perpuluhan sebesar Rp1.030.000. 5. Istimewa Rp400.000. 6. Persembahan ultah GKJ sebesar Rp591.000. 7. Persembahan Komisi Rimatan sebesar Rp400.000. 8. Persembahan rebon sebesar Rp268.000. Romawi 9. Yang akan menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Pendeta Suwarto SSI. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak, Ibu, Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja setelah ibadah. Terima kasih.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Marilah kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk menghadap Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mari dengan bangkit berdiri kita memuliakan Tuhan. Pertolongan dalam ibadah minggu keempat ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam Tuhan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Situasi krisis yang tidak terpisahkan dari kehidupan, manusia mengalami masa sulit, berada di persimpangan jalan dan harus mengambil keputusan. Dalam situasi ini, Allah menunjukkan pemeliharaannya dengan caranya sendiri, yang seringkali di luar dugaan manusia. Suasana hidup dalam pemeliharaan Tuhan inilah yang perlu dinyatakan dalam laku hidup keseharian umatnya sebagai wujud ibadah yang sejati dengan peduli kepada sesama. Hari 1 yang mulia, itu hari 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 yang mulia, itu
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di depan Tuhan, seraya mengaku dosa-dosa kita, melalui litani Mazmur 32 ayat 1-5. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Jemaat saya undang baik berdiri. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita pengampunan dari 1 Petrus 1 ayat 3 dan 5 demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk melihat suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, kiranya pengampunan dari Allah berlaku atas kita. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Mari kita menyatukan hati dalam doa, sandarkan kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan Allah kami. Oleh karena penjagaan pemeliharaan Tuhan di sepanjang malam dan istirahat kami, Tuhan nyatakan dengan luar biasa. Terbukti Tuhan izinkan kami bangun pagi hari, menikmati hadirat-Mu, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu semua terjadi oleh karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan kepada kami masing-masing pribadi. Di tengah-tengah syukur dan sukacita yang kami rasakan ya Tuhan, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam segala keberadaan mereka. Terkhusus mereka yang sakit ya Bapa, kami berdoa untuk Ibu Parmi Sudarjo Yebres 3, Bapak Basuki Cahyo Yebres 4, Bapak Wiyadi Yebres 5, Ibu Pratikno Yebres 8, Bapak Budiadi Yebres 9, Bapak Haryanto Yebres 11, Ibu Sisarah Yebres 11, Bapak Yani Agung Wibowo Yebres 11, Bapak Noadi Yebres 12, Ibu Parmi Slamet Yebres 13, Ibu Ginem Yebres 13, dan jemaat yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kiranya Allah berkenan tumbang tangan mereka sekalian, menjamah, memberkati, memberikan kekuatan pemulihan, kesembuhan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Berkati kerabat, keluarga, anak-anak yang senantiasa menemani, merawat, berikan kesabaran, berikan ketelatenan, dengan demikian boleh mendukung proses pemulihan kesembuhan atas saudara-saudara kami ini. Kami berdoa untuk keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Yebres. Tuhan berkati kehidupan rumah tangga mereka, keluarga mereka, pekerjaan, mata pencarian yang mereka lakukan. Allah berkati dengan luar biasa. Berkat-Mu mengalir, berkat-Mu tercurah atas masing-masing keluarga, sehingga mereka tidak pernah berkekurangan, tetapi Allah mencukupkan, bahkan berkelimpahan di dalam kasih anugerah Tuhan. Berkati keluarga dalam pertumbuhan iman mereka, agar mereka bertumbuh dengan dengaran akan firman-Mu, mereka boleh sehati sepikir, boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, baik di rumah, di gereja, maupun di komunitas-komunitas, dalam rangka memuliakan nama Tuhan. Sanyalah kami berdoa untuk gereja pemberian Tuhan GKJ Yebres ini, di mana di bulan Oktober nanti akan genap berusia 21 tahun. Mampukan kami berefleksi, mengingat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan atas gereja-Mu GKJ Yebres ini. Berkati juga untuk panitia hari ulang tahun yang telah terbentuk, setiap rangkaian acara yang telah disusun, pendanaan yang dibutuhkan. Allah mencukupi, Allah memberkati, dan kiranya seluruh warga jemaat memberikan dukungan, baik daya, dana, dan doa, dan mereka boleh terlibat di dalamnya dan merasakan anugerah kebaikan dari Tuhan. Sanyalah kami berdoa untuk kegiatan setelah ibadah pagi, siang, dan sore nanti, diselenggarakan perjamuan kasih dalam rangka membangun kesatian, membangun tali persaudaraan, membangun kebersamaan di antara kami keluarga besar GKJ Yebres. Dengan demikian kami boleh saling mengenal, saling menyapa, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk komisi warga dewasa yang pada akhir bulan nanti akan
Anjang Sana ke Yogyakarta GKJ Ngondokusuman. Berapapun yang dilakukan boleh membuahkan sesuatu untuk pelayanan Komisi Warga Dewasa selanjutnya di GKJ Yebres ini. Allah Bapa Surgawi, berkati juga untuk panitia Porseni, di mana kami di dalamnya menjadi panitia, baik GKJ Yebres, GKJ Immanuel, GKJ Peturan, dan GKJ Gandean, dapat berpikir memberikan yang terbaik dalam rangka membangun kekeluargaan, kebersamaan, kesehatian sebagai keluarga besar GKJ Klasis Solo. Allah Bapa Surgawi, kemudian untuk anak-anak kami yang saat ini sedang studi dan mereka sedang menjalani tes ujian tengah semester, berikan hikmat, kepandaian, kemampuan, tanggung jawab, agar anak-anakmu dapat menyelesaikan ujian, menghadapi ujian dalam terang kasih Kristus, dan mereka mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang terbaik, dan semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga untuk anak-anak kami yang sedang bergumul tentang pasangan hidup, tentang pekerjaan, tentang keturunan. Kiranya Allah memberkati mereka, memberkati tepat pada waktunya Tuhan. Berikan yang terbaik dan mereka terus berharap hanya kepada Engkau. Kemudian untuk kehidupan bangsa dan negara kami ya Tuhan, Tuhan lawat, Tuhan berkati agar kehidupan bangsa dan negara kami mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita sekalipun situasi kondisi banyak hal yang terjadi, baik kondisi lingkungan, baik kondisi ekonomi saat ini, keamanan, dan seterusnya, kasus-kasus di beberapa tempat, di Rimpang, Batam, dan seterusnya. Kami rindu Tuhan melawat dan memberkati kehidupan bangsa negara kami, agar terus mengalami damai sejahtera, kerukunan, kebaikan, dan terlebih menjelang pesta demokrasi di tahun 2024, mampukan kami menyambut pemilu dengan sukacita dan mampukan para pemimpin partai memberikan suguhan, memberikan sosok-sosok pemimpin yang dicalonkan yang terbaik untuk memimpin bangsa dan negara kami 5 tahun ke depan. Kami rindu jalan pemilu boleh bisa dengan tertib, aman, terkendali, tanpa ada gesekan, tanpa ada permusuhan, tetapi semuanya demi Indonesia lebih baik, lebih maju, oleh karena kemurahan kasih anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di minggu ini kami boleh mengakhiri bulan katekis liturgi. Kami akan diperlengkapi dalam pemahaman kami tentang ibadah, sehingga masing-masing pribadi boleh membangun hubungan yang intim, hubungan yang terbaik dengan Tuhan, dan di depan kami senantiasa berkenan kepadamu, ya Tuhan. Di setiap kami berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini, hati, jiwa, roh kami senantiasa rindu dengar-dengaran akan sabda firman. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah, kami hamba-hambamu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan syukur. Amin. Pembacaan sabda, bacaan yang pertama terambil dari Keluaran 16 ayat 2 sampai dengan 15. Keluaran 16 ayat 2 sampai dengan 15. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka,
kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka aku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embuh sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apalah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikianlah sabda abadi Tuhan. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Mazmur tanggapan. Marilah kita membaca Mazmur 105 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan 37 sampai 45 secara berbalasan. Mazmur 105 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan 37 sampai 45. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa.
bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, ialah suka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukumannya yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersukacita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung, dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa. Agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Bacaan kedua dari kitab Filipi 1 ayat 21 sampai 30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah sabda abadi Tuhan. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Bacaan Injil terambil dari Injil Matius 20 ayat 1 sampai 16, tertulis demikian.
Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu kata kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut pada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan pada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak batinku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah pembacaan kitab Injil yang berbahagia mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Kita berada dalam ibadah penutupan bulan katekis liturgi dengan dipinggir sebuah tema ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah. Jemaat yang terkasih dan Tuhan Yesus Kristus, gambaran mengenai situasi, kondisi, suasana kehidupan kita masing-masing yang sering kita jumpai dalam ungkapan berbagai kata-kata. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita jumpai bisa diungkapkan dalam berbagai
kata-kata. Misalnya, hidup ini suasananya suk-sukan, serba berdesakan, tetapi juga sik-sikan, saling berkompetisi dan saling mendahului satu dengan yang lain. Ada lagi yang mengatakan hidup ini terkadang kembang-kembang, tetapi seringkali juga kembeng-kembeng, menggambarkan hidup yang penuh sukacita dan juga penuh air mata. Ada juga yang menggambarkan hidup ini yang abior-mopior, tetapi diselingi dengan kopior, pusing, dan seterusnya, dan seterusnya. Tak terhindarkan ada suasana indah penuh gebiar, tetapi berseling dengan kebingungan dan kekalutan. Tak jarang suasananya juga megap-megap dan magep-magep. Serba kacau dan penuh tangisan, kedukaan. Ini menggambarkan situasi kondisi real yang dialami oleh siapapun ketika masih hidup di tengah-tengah dunia. Pasti akan mengalami warna-warni dinamika kehidupan seperti yang saya ungkapkan tadi. Nah, dalam situasi yang demikian, keyakinan apa yang harus kita miliki? Sebab ternyata semua hal tadi bisa dialami, bisa menimpa siapapun, tidak pandang bulu. Orang miskin, orang kaya, orang terpelajar, orang bodoh, siapapun pasti akan mengalami dinamika, warna-warni kehidupan yang saya ungkapkan tadi. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara cermati bacaan leksionari hari ini mengajak kita sekalian untuk meyakini bahwa dalam laku dan gerak hidup keseharian kita, satu perkara yang kita yakini, kita imani adalah bahwa pemeliharaan Tuhan itu pasti nyata. Dalam seluruh rangkaian kehidupan yang penuh dinamika tadi, penuh dengan warna-warni tadi, ada satu perkara yang dapat kita pegang, yang dapat kita yakini sebagai orang percaya, bahwa pemeliharaan Tuhan itu pasti nyata. Nah, dalam suasana krisis yang mencekam, penuh dengan kecemasan dan mendesak, ternyata Allah itu mengambil keputusan untuk bertindak dan memelihara umatnya. Seperti pengalaman bangsa Israel dalam bacaan pertama. Suasana padang gurun yang panas dan gersang sesungguhnya menjadi gambaran hidup bangsa Israel yang mengalami krisis. Hari-hari ini Bapak Ibu merasakan panas ya. Itu belum seberapa dibandingkan pengalaman bangsa Israel pada waktu itu yang berada di tengah padang gurun. Nah, yang namanya krisis biasanya terkait erat dengan kehilangan. Secara fisik, Bapak Ibu tahu tadi dalam bacaan tadi, mereka kehabisan stok makanan yang berujung kepada kelaparan. Maka dalam situasi yang demikian, relasi mereka dengan Musa dan Harun menjadi buruk, sehingga menimbulkan krisis relasi dalam bentuk kehilangan kepercayaan kepada pemimpin mereka, yaitu Musa dan Harun. Bahkan lebih dari itu, Musa dan Harun menandaskan
bahwa kepercayaan atau krisis kepercayaan tersebut sesungguhnya bukan kepada Musa dan Harun, melainkan kepada Tuhan Allah sendiri. Bangsa Israel mulai meragukan kuasa Tuhan yang telah menuntun membawa mereka keluar dari Mesir. Nah, di tengah-tengah situasi yang demikian, di tengah-tengah suasana krisis ini, Bapak Ibu bisa melihat ternyata Allah peduli dan menyatakan pemeliharaannya dengan wujud memberikan burung puyuh pada waktu petang dan memberikan mana atau roti pada waktu pagi. Itu membuktikan Allah peduli. Allah memelihara kehidupan mereka baik jasmani maupun secara rohani. Nah, dari situasi ini kita bisa melihat sikap bangsa Israel yang tadinya bersungut-sungut diubahkan oleh Tuhan oleh karena pemeliharaannya dari bersungut-sungut menjadi memungut berkat anugerah. Dan mereka tidak pernah berkekurangan. Mereka kenyang, mereka dicukupkan oleh anugerah Tuhan. Dalam bacaan Mazmur, tanggapan mendorong kita untuk menaikkan seru pujian kepada Allah yang telah nyata menyatakan pemeliharaannya. Nah, Mazmur ini disediakan bagi bangsa Israel supaya tetap meyakini pemeliharaan Allah tatkala tantangan dan krisis melanda. Para imam bisa memilihkan Mazmur ini supaya bangsa Israel mampu mengingat kembali pekerjaan-pekerjaan Allah, karya-karya Allah di masa lampau ketika mereka berada di padang gurun. Nah, pemeliharaan Allah ini tidak saja dinyanyikan dalam wujud Mazmur, tetapi juga menjadi percakapan-percakapan, menjadi perbincangan sehari-hari. Oleh karena itu, pemeliharaan Tuhan yang nyata tersebut tidak bisa dilepas pisahkan dari kehidupan keseharian. Maka pada akhirnya ada ajakan dari Mazmur tanggapan tadi bahwa ujung akhir atau buah yang dihasilkan berkat pemeliharaan Allah ini adalah setia, ketaatan kepada peraturan Allah dan mengikuti perintahnya. Maka ketaatan dan setia tadi untuk menjadi konsekuensi logis setelah kita merasakan pemeliharaan Allah. Yang tadi meragukan, yang tadi bersungut-sungut, ketika merasakan menemukan pemeliharaan Tuhan, membangun ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan memang hidup harus menghasilkan buah. Dan buah tersebut bersumber dari pemeliharaan Allah. Itu yang menjadi ajakan Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi. Surat yang ditulis dari penjara ini mendorong jemaat Filipi menggunakan kesempatan dari Allah untuk terus-menerus melakukan lebih banyak pekerjaan yang berguna sebagai wujud pelayanan kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jemaat di Filipi didorong semakin maju dan senantiasa bersukacita dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus memberikan keteladanan dalam situasi krisis, dalam situasi kondisi yang terbatas karena berada dalam penjara. Rasul Paulus tidak kehilangan sukacita karena Allah terus menyatakan pemeliharaannya
melalui orang-orang yang mengunjunginya. Bahkan dalam situasi kehilangan kebebasan secara fisik, Paulus tetap berkarya menuliskan surat-surat penggembalaan, surat-surat pastoral kepada berbagai jemaat yang dilayaninya. Itu berarti apa? Tuhan dengan kedaulatannya dan dengan cara sendiri telah memelihara Paulus dengan luar biasa. Dan Paulus menyadari bahwa dia dipenjara, bahwa dia terkungkung, tidak membatasi dia untuk berkarya, menghasilkan buah-buah pelayanan di tengah-tengah keterbatasan fisiknya, keterbatasan hidupnya. Nah, dari sini kita bisa melihat sisi pemeliharaan, kedaulatan dan kemurahan hati Allah yang nampak dalam perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Jadi kalau Bapak Ibu baca perikop bagian Injil tadi, sangat menarik untuk didiskusikan, untuk direnungkan, untuk direfleksikan dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Di mana pemeliharaan Allah nyata ketika Allah yang diumpamakan sebagai pemilik kebun anggur mengajak para pekerja untuk menggarap kebun anggurnya. Ajakan ini sebagai gambaran betapa Allah tidak membiarkan para pekerja menganggur. Dalam pengalaman sehari-hari kita tahu kondisi menganggur akan mengakibatkan krisis. Baik krisis ekonomi dan relasi dengan masing-masing keluarganya. Bisa dibayangkan ketika mereka tidak bekerja, anak istri pasti mengalami kesulitan makan dan kondisi keluarga pasti rawan konflik. Maka pada bacaan ketiga ini, Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya dalam bentuk perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Perumpamaan ini merefleksikan anugerah Allah yang tidak dapat disamakan dengan upah. Dikisahkan dalam perumpamaan itu sang pemilik kebun anggur mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Dimulai pagi-pagi benar, dia mendapatkan beberapa pekerja. Dia menjelaskan kepada mereka bahwa upah yang diberikan kepada mereka adalah hak pemilik kebun anggur. Ada satu agreement, ada satu kesepakatan, mereka dibayar sedinar sehari. Kemudian pada tengah hari kepada orang-orang yang menganggur, dia meminta mereka bekerja di kebun anggurnya. Dia memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja, itu adalah anugerah. Maka saat malam hari tiba, sang pemilik kebun anggur membagikan upah kepada para pekerjanya. Baik yang pekerja mulai pagi-pagi benar, maupun bagi mereka yang masuk terakhir pada petang hari. Dan mereka masing-masing mendapatkan 1 dinar. Nah, ketika masing-masing mendapatkan upah 1 dinar, hal inilah yang mendapatkan protes dari para pekerja yang bekerja dari pagi hingga malam hari. Mereka menuntut upah yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang bekerja hanya sebentar. Bacaan tadi mengatakan hanya 1 jam. Namun sang pemilik kebun anggur mengungkapkan bahwa pemberian upah itu adalah hak dia. Dan kesepakatan awal
upah mereka bekerja adalah sedinar sehari. Dalam situasi ini muncul penjelasan bahwa Allah telah berlaku adil mengingat kesepakatan telah dibuat dengan para pekerja yang mulai bekerja berkarya mulai pagi. Demikian juga ada pengajaran bahwa Allah memiliki kebebasan menganugerahkan berkat kepada siapapun yang dikehendakinya sesuai dengan kemurahan hati Tuhan. Maka pemeliharaan Tuhan seringkali tidak terduga dan luar biasa, seperti yang dialami pekerja yang hanya berkarya 1 jam, tetapi mendapatkan upah yang sama dengan pekerja yang berkarya sejak pagi. Demikianlah sepatutnya kita bersyukur atas pemeliharaan Allah yang sungguh nyata dan kadang-kadang di luar nalar pemikiran kita, jauh melampaui apa yang kita pikirkan, khususnya mereka yang bekerja paling akhir. Nah, dari perumpamaan ini Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada para murid, kepada kita, bahwa di mata Tuhan setiap pekerja sama-sama bekerja dan sama-sama mendapatkan upah. Orang terakhir bisa saja menjadi yang pertama karena dia melayani dengan sepenuh hati, bukan karena upah. Sementara yang pertama bisa menjadi yang terakhir karena dia melayani dengan motivasi untuk mendapatkan upah. Orang yang demikian seringkali tidak setia dalam melayani. Manakala ada kesulitan dan tantangan, dia segera lari dari kesulitan dan tantangan yang dihadapi karena dia adalah orang upahan. Nah, dari peristiwa ini kita bisa mengambil satu refleksi bahwa ternyata Tuhan Allah bisa memanggil siapa saja untuk menjadi pekerja di kebun anggurnya. Baik orang tua, baik wanita, pria, maupun anak. Yang Tuhan kehendaki adalah melakukan tugas pelayanan dan pekerjaan kita dengan sepenuh hati. Motivasi kita melayani bukan sekedar untuk mendapatkan gaji, upah, pujian, kehormatan, melainkan sebagai wujud syukur atas kasih karunia kemurahan Tuhan yang telah kita terima. Oleh karenanya, kita diajak melayani dengan hati, melayani dengan kasih, melayani dengan tulus. Kita kerjakan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan yang terbaik atas mandat, atas berkat Tuhan yang Dia nyatakan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Maka sekali lagi, malah kita wujudkan ibadah keseharian kita untuk melihat Allah terus memelihara, menyertai kehidupan kita dalam kondisi apapun. Yakinilah dan percayalah bahwa peliharaan Tuhan itu nyata. Kasih Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Temukan, rasakan bahwa karya Tuhan, penyertaan Tuhan itu sungguh-sungguh dapat ditemukan atas setiap orang percaya. Tuhan menolong, Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 445, bait pertama dan kedua.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam berita gereja, besok pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023, kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang dilaksanakan pada bulan Oktober merupakan perjamuan kudus dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu, mengalami kehadiran bersama di tengah-tengah mereka. Mengenang Kristus berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak dia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dan dibangkitkan dan dimuliakan di surga. Maka 1 Korintus 11 ayat 26 tertulis, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Maka melalui perjamuan kudus, kita menyatakan kembali iman percaya kita pada pengorbanan Kristus yang menyelamatkan. Untuk itu, dalam ibadah hari ini, kita melakukan pengujian diri, kita melakukan pendadaran atas hati kita masing-masing pribadi. Untuk itu, untuk mempersiapkan diri, baiklah kita memberikan jawab dalam hati dan doa pribadi atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan selamat yang berkuasa melepaskannya. Kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri penuh keyakinan pada Allah yang menyelamatkan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjadi hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Untuk itu, jemaat dipersilahkan berdoa secara pribadi dan memberi jawab dengan menyatakan sediaan kesanggupan atas undangan sakramen perjamuan kudus. Jemaat silakan berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami masing-masing pribadi mengakui kelemahan, keterbatasan kami sebagai manusia semata, yang kadangkala di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah situasi kondisi yang kami hadapi, seringkali kami bersungut-sungut, seringkali kami meragukan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami di tengah-tengah apa yang kami alami. Melalui pemberitaan firman Tuhan pada ibadah hari ini, yakinkanlah pada kami masing-masing pribadi untuk terus mengingat kebaikan Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan. Dengan demikian ada ketaatan, kesetiaan kami pada Tuhan
Oleh karena Allah sungguh-sungguh setia, Allah sungguh-sungguh memelihara kehidupan kami semua. Demikian pula Tuhan, ketika Engkau mengundang kami untuk ambil bagian sakramen perjamuan kudus, layakkanlah kami ya Tuhan, perkenankanlah kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Hidup kami dalam kesetiaan dan ketaatan, hidup kami senantiasa berkenan kepadamu ya Tuhan. Dalam kedamaian hati kami, Kau berikan jawab kesediaan, kesanggupan kami untuk ikut dalam sakramen perjamuan kudus di minggu depan. Sempurnakanlah Tuhan doa kami, jawaban kami, kesediaan kami, sehingga kami sungguh-sungguh layak dan berkenan ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Inilah doa pribadi kami Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dan Tuhan menjawab apa yang menjadi doa-doa pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita pujikan bait ketiga. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan sedih, nanti berhenti. Yesus memberikan hidup abadi. Habis cerita di dunia, purna sukacita. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita telah diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan di awal ibadah. Setiap kita memberikan persembahan, marilah kita senantiasa mendasari persembahan kita di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29 yang demikian firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan bersama-sama menaikkan nyanyian pengucapan syukur Kidung Jemaat 389. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasih-Nya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku.
kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Saya hantar. Tuhan Allah, pencipta alam semesta raya, Engkau adalah Gembala Agung kami yang sejati. Kami datang kepadamu Bapa, mengucapkan segala puji dan syukur kami untuk setiap penyertaan, setiap pemeliharaan dan campur tangan Tuhan atas setiap kehidupan kami masing-masing hingga pada detik ini. Untuk selanjutnya Tuhan, kami hendak menyerahkan hidup dan kehidupan kami seutuhnya di dalam penguasaan dan kedaulatan Tuhan semata. Pada kesempatan ini pula Tuhan, kami hendak menyerahkan persembahan yang sudah terkumpul di awal ibadah ini. Kami mau menyerahkan, biarlah Tuhan Kau berkenan memberkatinya, dan Tuhan berkenan untuk memakai persembahan ini untuk setiap pekerjaan Tuhan di jemaat-Mu GKJ Jebres ini. Dan dengan demikian nama Tuhan sendiri yang boleh dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami tidak memberikan saudara kami yang terkasih yang akan mengelola persembahan ini. Tuhan tetap memberikan kerendahan hati, Tuhan berikan kecermatan, dan Tuhan tetap memberikan kesehatan bagi saudara kami ini. Bapa, ini doa, permohonan, dan pengucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Jemaat sedang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan gereja-gereja segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita berdasarkan pembentukan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang berkudus-kudusan, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, dan kemudian daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hati pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.